Bambu sabdo seperti ini biasanya ada terterap juga bambu rindu. Bangsa kami, terutama bangsa jin, kuntilanak, wewe, dan juga Muto itu paling suka dengan bambu yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih berada di Kuningan karena masih dalam keadaan habis kholwat ya. Kita baru selesai kholwat, sebelum pulang kita syuting dulu, berpetualang atau bolang mencari bambu petok atau bambu yang unik yang katanya harganya bisa miliaran rupiah. Seperti apa kegaibannya atau adakah benda di dalam bambu itu ada mistisnya atau apa? Kita langsung panggil, ada pakarnya ini ya, dari Mas Arianto Petuk. Mas, ini Mas, perkenalkan diri nanti Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Mastri yang sudah memanggil. Sebetulnya kita biasa aja lah ya. Kita menikmati suasana aja nih karena proses pembolangan ini. Alhamdulillah saya terpanggil nih. Ada Mastri yang memang sudah punya pakarnya ya. Jadi di sini kita nanti akan mengkuak. Sebelum kita mengkuak, saya perkenalkan dulu ya. Ya, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Saya Mas Arianto, terkenalnya Mas Arianto Petuk, di dalam proses pembolangan terkait bambu unik, asal dari Cilacap, Desa Gumilir yang ada di Jawa Tengah ya. Mudah-mudahan nanti dalam penguakan sisi lain ya, wilayah-wilayah terkait tentang bambu unik ataupun bambu petuk, nanti biar kita kuak di Mastri. Kita coba ingin menanyakan sisi wilayah-wilayah terkait tentang bambu petuk nih. Kebetulan kita juga ada di wilayah bambu-bambu yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mengkuak. Monggo selanjutnya kita serahkan ke Mas. Ya. Monggo langsung saja kita ke mediator mencari informasi tentang kegaiban batu bambu ya, bambu petuk ya. Dan ini kita menemukan salah satu bambu yang unik ya. Yang unik tadi ditemukan sama Mas Arianto. Tolong dijelaskan ini Mas, bisa ini ke kamera ini. Jadi jenis bambu ini termasuk bambu unik ya, bambu unik yang disebut bambu sabdo. Jadi bambu sabdo ini adalah suatu lisan atau ucapan, omongan. Jadi ada kajian filosofi. Jadi bambu sabdo seperti ini biasanya ada terterap juga bambu perindu. Ada bambu di dalamnya iya. ada bulu perindu gitu iya. ya?
Biasanya malah sering yang kita dapatkan di wilayah Rongga ini atau di sini ini biasanya ada mustika bambu. Masya Allah. Jadi ada mustika bambu yang tersimpan. Cuma kan kita harus secara kajian nanti sisi lainnya nanti bisa kuak lah melalui mediator. Jadi jenis-jenis bambu ini terkandung ada sebuah mustika, Kang Mas. Ada mustika yang tersimpan. Seringnya juga secara proses alam di sini ada di dalamnya ada bulu perindu. Jadi saat bolang itu Mas Ari sering ya mendapatkan bambu yang unik atau aneh gitu di dalam bambu tersebut. Ya, secara pembolangan memang di bambu unik ini sebetulnya ada suatu keunikan di dalam bambu seperti kayak bulu perindu, bambu yang tumbuh di dalam bambu ini kan mitos yang terkenal itu kan sebagai daya pengasih dan pemikat. Nah, nanti wilayah itu nanti kita coba tanyakan ya. Jadi itu biar Mas Tri sendiri yang nanti akan mencari. Oh ya. Tahu. Berarti kita akan kuak ya sejarah bambu ini yang fenomenal ini, tentang kegaiban tentang bambu tersebut, apakah ada penghuninya atau gimana. Kita lanjut ke mediator. Berhubung cuaca tidak mendukung ya, tadi hujannya Mas Ari ya, Iya. kita langsung cari saung buat menguak untuk kita mediatorkan ya. Seperti apa, kita langsung ke mediator. Bismillah. Assalamualaikum. 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 Bisa bicara? Bisa bicara? Dengan siapa ini? Bisa ngobrol, Ki? Ayan lang niyo. Bisa ngobrol dengan bahasa saya, Ki, yang seperti yang saya sampaikan. Bisa, Ki? Ini Angki namanya siapa? Namanya siapa, Ki? Olo ito. Siapa? Golo Ijo. Golo ito. Oh, Golo Ijo. Ajo. Angki berasal dari mana ini? Bertempat yang di bambu itu? Bukan. Dari mana, Angki? Batu. Batu. Batu yang mana? Dekat. Awi itu. Dekat Awi. Jadi pas kita jalan itu kan ada batu besar ya. Oh, waktu yang wilayah sana tadi ya, Ki? Iya. Aki tahu nggak itu sejarah tentang bambu itu, bambu petuk? Tahu nggak? Bambu apa? Bambu yang unik itu, yang berbeda dengan yang lain bentuknya itu, yang banyak dicari masyarakat itu, golongan masyarakat. Kaulah tidak tahu Tidak tahu. namanya. Tapi bilang bambu, Ya. kaulah tahu. Bambu. Bambu yang di sana. Itu apakah setiap bambu itu ada penghuninya, Ki?
Apakah ada ciri-ciri? Semua bambu itu banyak yang disukai oleh bangsa kami, bangsa Jin. Bangsa Jin sangat suka dengan bambu-bambu, apalagi bambu yang banyak menutupi dari cahaya. Tapi dominan lebih disukai dari bambu yang lebih unik itu, kayak beda ya dengan yang lain itu. Apakah ada energi tersendiri, bawa aura tersendiri? Bambu itu sudah pasti ada sesuatu yang memang kadangkala ada kekuatan-kekuatan yang berbeda, tapi tidak semuanya ada yang seperti itu. Bangsa kami, terutama bangsa Jin, kuntilanak, wewe, dan juga Buto itu paling suka dengan bambu yang banyak. Tapi ada juga yang memang menyimpan kekuatan yang berbeda dari bambu-bambu biasanya. Nah, itu seperti apa, Ki? Ciri-cirinya? Aku tidak tahu karena aku tidak menyukai bambu. Tapi aku sering melihat sesekali di salah satu tempat bambu itu ada yang memancarkan satu cahaya yang berwarna merah. Yang aku lihat itu berasal dari dalam bambu itu. Tapi itu dijaga oleh bangsa kami, bangsa Jin, yang memang tidak sembarangan bisa mendekati itu. Karena banyak yang mencari dari bangsa manusia dan bangsa kami. Semua dari yang mengandung kekuatan, termasuk dari batu juga. Ketika ada yang memiliki kelebihan atau sumber kekuatan, pasti akan diperebutkan oleh bangsa kami juga. Karena itu tidak semua dan itu sangat-sangat sulit mencarinya. Itu kenapa, Dek? Warnanya kok merah itu? Adakah warna lain selain merah itu? Kalau Aku belum melihat yang lain, tapi aku hanya melihat yang ada cahaya merahnya. Dan tempatnya jauh di sana, lebih jauh dari tempat yang ini. Aku tidak tahu bentuknya seperti apa karena aku mendekatinya saja tidak bisa karena ada yang lebih dulu menepati tempat itu. Untuk Mas Ari silakan ditanyakan. Kadang kan petualang mencari bambu-bambu ada keanehan atau pengen tahu tentang kegaiban, silakan. Jadi jenis cahaya itu bentuk dari sebuah bambu unik atau yang dikenal dengan bambu petuk? Bambu letuk, Petuk. aku
Aku tidak tahu nama yang kamu sebutkan. Yang aku tahu itu dari bambu yang memang dilihat itu ada yang berbeda. Yang berbeda itu. Dan cahaya itu berasal dari dalam bambu itu. Mungkin tidak bisa dilihat oleh bangsa manusia yang semua bangsa manusia. Hanya mungkin manusia yang terpilih saja. Tapi bangsa kami semuanya bisa melihat dan merasakan itu. Bahkan ketika bangsa kami yang ingin menempati tempat itu, ada juga yang melakukan pertempuran, bahkan sampai mati hanya untuk mendiami tempat yang itu. Aku baru mendekatinya saja, aku sudah dikejar-kejar oleh mereka yang menjaga itu. Tapi yang aku lihat mungkin manusia belum bisa menemukan itu. Itu misalkan manusia mau mengambil itu gimana Ki? Apa tidak apa-apa itu yang punya energi yang luar biasa? Asalkan kalian mampu mengalahkan yang menjaganya. Karena yang menjaganya juga tidak sembarangan. Kekuatannya cukup tinggi. Bahkan bukan hanya satu yang menjaganya. Asalkan kalian mampu mengalahkan mereka, itu pasti sudah bisa diambil. Berarti harus bertempur dulu ya Ki ya? Iya, bukan hanya dari bambu. Aku suka mendiami batu pun ketika ada yang ingin mengambil batu, yang ingin aku tempati, aku juga pasti akan melawan. Entah itu dari bangsa manusia atau dari bangsa kami. Berarti dari jenis cahaya itu termasuk sebuah energi atau memang secara natural dari alam kekuatan itu? Kamu bilang apa tadi? Suatu cahaya yang Aki lihat itu bentuknya karena memang energi dari alam atau suatu golongan Aki? Aku tidak tahu. Apa? Energi ya, itu kekuatan Ki, namanya kekuatan. Itu Kalau alam kekuatan atau... aku tahu. Ya. Kamu jangan bicara yang tidak aku mengerti. Maaf Aki. Kekuatan itu yang berasal dari alam tentunya. Karena bangsa kami tidak mampu membuatnya. Tidak bisa. Tapi bangsa kami hanya mendiami. Menjaga. Yang datang itu, yang ada di situ, itu dari alam. Karena sumber dari kekuatan-kekuatan yang alam itu tersebar luas. Tapi tidak semua tempat memiliki kekuatan. Hanya tertentu saja yang ada kekuatan dari alamnya, termasuk dari bambu itu. Itu salah satu yang menjadi pusat dari kekuatan alam di wilayah itu. Dan itu sangat sulit sekali untuk ditemukan. Mungkin itu hanya salah satu dari manusia di yang alam akan manusia itu menemukannya. Iya, memang di alam manusia. Akan tetapi manusia itu tidak semuanya mampu melihat atau merasakan kekuatan itu. Hanya bangsa jin yang mungkin lebih dulu merasakan dan melihat kekuatan itu. Makanya di setiap semua kekuatan yang berasal dari alam sudah ditempati oleh bangsa jin terlebih dahulu. Karena bangsa kami itu lebih mengetahui sumber-sumber kekuatan yang berasal dari alam. Tapi itu ada golongan manusia itu mendapatkan petunjuk gitu. Ada yang mendapatkan dari mimpi atau feeling dia untuk mengambil bambu tersebut. Itu kembali lagi
bukan hanya dari bambu, dari batu saja. Mustika yang dari batu itu juga tergantung, kalau memang sudah menjadi miliknya, itu pasti akan dikasih petunjuk untuk diambil. Itu kembali lagi kepada manusia yang memang sudah seharusnya menjadi miliknya. Bahkan ada juga yang patut aku tempati. Aku sempat mendatangi manusia, salah satu manusia yang memang itu ada kaitannya dengan kekuatan batu yang aku tinggali. Karena jika mustika yang dari batu ataupun dari yang lain, dari bambu, dari apa, ketika sudah berhubungan dengan manusia, itu sudah ada garisnya. Dan kami bangsa jin mampu melihat siapa yang berhak memilikinya. Tapi Aki itu di punggungnya ada kayak apa itu, sirip itu bentuknya apa itu Aki? Itu hanya berupa untuk pertahanan diri saja. Ya, karena di punggung ada, saya lihat itu ada kayak sirip itu. Iya. Oh, itu buat pertahanan Aki itu ya. Dan bentuk aku itu tinggi, tapi aku cukup kecil. Karena itu aku memiliki pertahanan diri dari bangsa jin yang lainnya. Karena jika bangsa jin tidak memiliki pertahanan diri, maka akan merepotkan. Berarti dari bambu itu punya kekuatan sudah terlebih dahulu, sehingga ketika manusia mencarinya sangat susah ya didapatkan. Iya. Apakah ketika di dalam pembolangan, ketika saya membolang, sesungguhnya di wilayah itu juga ada kekuatan-kekuatan yang memang muncul gitu? Petualang gitu, bolang itu Petualang. Jalan ya, mencari. di setiap bambu, di setiap tempat yang ada sumber kekuatannya, itu terkadang manusia hanya melewatinya saja. Sama seperti yang tadi aku bilang. Dia tidak merasakan, dia tidak melihat. Hanya mungkin yang bagiannya saja ketika melewati tempat itu akan merasakan dan melihatnya. Seperti yang kamu bilang tadi, ketika kamu sedang berjalan mencari, tidak menemukan itu, kamu tidak merasakan rasanya. Dan mungkin juga itu bukan menjadi milikmu. Akan tetapi jika itu sudah menjadi milikmu, itu pasti akan bertemu denganmu. Walaupun kamu tidak melihatnya, tapi kamu bisa merasakannya. Bisa tahu ya, bisa dapat ya. Berarti jenis bambu petuk itu memang di alam itu ada, tapi terselubung oleh kekuatan energi dari bangsa api. Semua yang ada sumber kekuatannya itu pasti dihalangi karena sudah ditempati terlebih dahulu oleh bangsa kami. Bangsa kami juga tidak bodoh. Pasti bangsa kami sebisa mungkin akan menutupi tempat itu agar tidak diambil atau direbut oleh bangsa yang manapun. Kamu paham tidak itu yang aku maksud? Iya, Ki, paham, Ki. Udah, terima kasih ya, Ki, ya, informasinya ya. Aku sekarang bertanya kepadamu. Ya. Kamu memiliki barang mustika, kamu sendiri pasti akan menutupinya agar tidak direbut oleh yang lain. Ya, meski kalau ibaratnya punya, kita kan mesti menyimpan gitu, menutupi agar. Dan jika mustika itu ada yang mengambil secara paksa, kamu akan marah atau tidak? Ki, ini termasuk batu atau bukan ini, Ki? Bisa ditempatin nggak ini? Bukan ya? Kena beling.
Oh iya Ki. Ya udah, terima kasih informasinya ya Ki ya. Aki kembali ke tempatnya ya. Terima kasih banyak Aki. Assalamualaikum. Antarkan aku kembali. Iya Ki. Jangan. Mari. Alhamdulillah kita sudah selesai ya Kang Mas ya. Kita mencari tahu tentang kegaiban apa itu, keunikan alam ya, kayak bambu, kayak batu itu ternyata ada penghuninya juga. Apalagi yang terlihat unik atau beda dengan yang lain itu menyimpan suatu aura atau energi yang dia lindungi dari bangsa Khodam tersebut. Jadi juga ada kesimpulan ternyata bambu yang punya kekuatan ternyata lebih dahulu ada di wilayah golongan mereka menyembunyikan itu karena biar tidak diambil. Pantas saja ketika secara pembolangan saya ketika pengalaman saya pulang, ya, secara pengalaman berapa tahun gitu kan, untuk menemukan bambu yang di Gadang Primpeduk itu memang sangatlah susah karena mungkin ditutupi juga dari ditutupi oleh golongan mereka, ditutupi suatu energi ya, betul itu. Dan tadi sempat juga disampaikan kalau memang itu pada saatnya bisa didapatkan tanpa harus diketahui juga ternyata bisa terlihat kalau dengan udah rezeki sendirinya kita ya benar-benar. Wah, mantap, keren itu. Monggo Kang Mas selanjutnya. Ya udah, pemirsa, sebelumnya kami mohon maaf bila ada kesalahan, dan untuk RG Studio semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Yang sakit semoga diberi kesembuhan, diberi kesehatan, kelancaran dan segala urusannya ya. Amin Allahumma amin. Jangan lupa share, like dan komen dan subscribe bagi yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.